Selamat malam, saudaraku-saudaraku semua. Ngomong-ngomong, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya, saudaraku ya. Ini agak becek. Bagian depan agak sedikit becek. Nampaknya tempat ini habis diserang hujan. Ini agak basah ya. Jadi harus sedikit hati-hati. Ini ada genangan-genangan air sedikit. Tapi tenang aja, santai saja. Tadi juga saya udah masuk kok, saya udah berkeliling juga kok. Jadi nggak semua tempat sebecek dan sekacau gini ya. Ini hanya sebagian saja. Sambil nungguin yang lain biar pada datang dulu ya. Jadi tempat ini itu katanya berdiri sejak tahun 60-an katanya. Jadi gedung apa enaknya kita sebut? Gedung kuno aja ya, atau tempat kuno atau rumah kuno. Pokoknya yang pasti tempat ini sudah berdiri sejak tahun 60-an, 1960. Tapi 60 berapa kita pun juga nggak tahu ya, yang pasti 60-an. Dan konon katanya dulu tempat ini pun juga nggak langsung kosong begini. Dulu berganti-ganti yang menempati tempat ini tuh gantian. Jadi ada yang mau menempati silahkan, yang penting dirawat. Tapi rata-rata cuma 2-3 bulan udah pada kabur. Karena katanya tempat ini tuh aneh. Banyak kejadian-kejadian yang nggak bisa dijelaskan ya. Seperti kayak benda-benda yang pindah-pindah, seperti suara-suara kursi yang bergeser ketika malam hari, bahkan hingga suara kayak cekikan perempuan. Mulai dari situ tempat ini jarang kosong, udah jarang ada yang mau menempati. Nunggu berapa bulan baru ada yang berani coba gitu. Tapi rata-rata gitu ya, cuma maksimal 3 bulan katanya. Dan karena terlalu sering yang menempati tempat ini, terlalu sering gonta-ganti dan ceritanya semua sama, diganggu. Bahkan beberapa orang yang menempati tempat ini pernah melihat sosok juga, yaitu sosok Kunti ya. Mungkin lebih enaknya kita sebut Kunti saja karena sosoknya katanya perempuan menggunakan gaun putih. Jadi kan Kunti ya, kita enak-enakan ngomong kan Kunti. Ada suara tadi barusan. Jadi lama-kelamaan gak ada yang berani gitu menempati tempat ini. Dan setelah tempat ini kosong lama, ini makin menggila cerita mengenai tempat ini. Kalau dulunya hanya gangguan yang ada di bagian dalam ruangan ya. Namun setelah tempat ini lama kosong, katanya di bagian-bagian luar pun ketika warga sekitar melintas, itu ada yang beberapa kali diganggu, dicolek, dipanggil, diketawai, bahkan hingga sampai melihat sosok secara langsung. Lambat laun warga gak ada yang berani melintasi jalan setapak di dekat tempat ini. Lalu apakah kira-kira benar cerita itu? Apakah sampai saat ini pun sosok yang dipercaya warga itu tetap ada di tempat ini? Kita jelajah tipis-tipis ya saudaraku ya. Kita jalan-jalan tipis-tipis sambil ngopi bareng. Yang udah buat kopi silahkan diseruput dulu kopinya. Cowok gak ngopi kurang greget ya. Kalau saya mah gak rokok ya, jadi cuman ngopi. Ngopinya pun udah di luar batas wajarnya. Saya tuh sehari bisa ngopi sampai 4-5 kali. Suara barusan sebelah kanan
seperti ada suara pergerakan. Kesan pertama yang saya rasakan, saya merasa ada suara lagi. Saya merasa memang tempat ini mencekam. Mencekam mungkin karena tempat ini sudah sangat amat tua ya, jadi memiliki kesan aura mistis yang berbeda banget. Ada suara di atas sana, mungkin tikus. Bahkan kalau dilihat dari modelnya kayak model-model Belanda gitu ya. Model tempat ini kayak model bangunan itu kayak model-model bangunan zaman Belanda gitu, kayak model tua banget. Ini kotoran burung sepertinya. Tapi katanya dulu sih tempat ini juga pernah ya dijadikan kayak acara-acara kayak RT gitu loh. Semisal kayak ada acara apa gitu ngumpulnya di tempat ini gitu loh. Tapi lama kelamaan gak ada yang berani juga, lebih memilih tempat lain. Ini luas banget sebenarnya, luas banget. Dan bangunannya saya akui ini masih kokoh berdiri, masih sangat kokoh berdiri. Kondisinya pun juga masih, kalau mau direnov masih layak lah ya. Nih, model lama banget ya jendela-jendelanya ya, kayak model Belanda gitu. Atap juga masih mendingan, padahal kalau dipikir udah berapa puluh tahun ya, 60 tahun lebih loh. Bayangin masih berdiri kokoh, bahkan langit-langit atau atap pun masih bagus. Ya nggak tahu juga ini langit-langitnya dari tahun kapan ya, karena bisa saja direnov terakhir kan, jadi masih bagus. Dari tadi saya juga mendengar banyak sekali suara-suara yang mulai dari suara kayak orang jalan, suara seperti benda-benda kecil jatuh. Dan beberapa kali saya juga kayak ada yang lewat-lewat gitu, kayak sekelebetan gitu. Memang saya merasa kalau tempat ini tuh memang angker. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Yang pertama dari tanda-tanda tadi. Yang kedua dari yang saya rasakan, tempat ini memiliki aura negatif yang cukup kuat. Jadi kalau diberikan skor 1 sampai 10, saya berikan nilai sampai 8 ya. Mungkin karena tempat ini karena sudah terlalu tua, jadi memiliki aura negatif yang jauh di atas rata-rata tempat-tempat pada umumnya. Ini setara dengan kayak gedung-gedung rumah sakit yang ditinggalkan gitu loh. Ini basah ya, jadi harus hati-hati sekali, karena namanya lantai kalau basah kan licin ya, jadi bahaya ya. Saya pun tadi kayak ada suara di lubang sana. Saya pun juga selalu berhati-hati ya, karena nggak lucu juga kalau terjadi apa-apa kan. Ya moga aja nggak kejadian apapun ya. Semoga semua berjalan dengan lancar, nggak ada halangan. Saya pun juga bisa pulang dalam keadaan nggak kenapa-napa. Karena dulu tuh saya pernah loh di sebuah tempat yang udah cukup tua dan banyak sekali bagian-bagian udah roboh. Jadi waktu mau pulang saya tuh istirahat sebentar ya, lalu kena kalajengking ya, disengat kalajengking. Untungnya saya tuh kalau sama kalajengking nggak begitu apa ya, kalau orang bilang tuh kayak semacam kayak kebal ya. Jadi cuman ya sakit, cuman nggak sampai apa bengkak gitu, enggak ya. Tapi kalau lebah saya tuh bengkak kalau lebah, karena saya agak alergi, bukan agak sih, alergi emang kalau sama lebah ya. Kalau teman-teman atau saudaraku mungkin pernah mendengar juga ya, lebah dimasak ya, saya alergi makan gitu langsung bentol-bentol ya. Jadi disengat pun juga bentol-bentol. Halo permisi, kira-kira kalau saudaraku pada malam hari ini hadir dari daerah mana saja ya, coba komen-komen di bawah. Saya pengen tahu dari kota mana saja yang hadir. Barangkali ada yang deketan dengan tempat tinggal saya, barangkali ada yang
suatu daerah ya dengan tempat saya tinggal. Mungkin bisa komen-komen, silakan komen-komen. Beberapa kali ada suara-suara di atap memang. Tapi kalau hanya suara-suara di atap tuh saya berpikir tikus ya, karena punya tempat kosong gini pastinya banyak tikus, jadi rumah tikus ya. Luas-luas sih ruangannya. Ini puluhan ya, ruangannya tuh puluhan. Nggak tahu ini dulunya tuh gimana masuknya, karena banyak banget ruangannya. Dan tempat ini atau gedung ini sangat amat panjang ya. Jadi agak aneh juga kalau dikatakan sebagai rumah sebenarnya. Kalau dikatakan sebagai rumah kok ruangannya itu banyak banget. Tapi kalau bukan rumah tapi dulu pernah ditinggali gitu. Dan rata-rata yang meninggali tempat ini memang yang sempat menginap sih, sempat mengurus tempat ini rata-rata emang keluarga besar. Jadi bukan hanya satu keluarga dengan 4 orang ya, enggak. Jadi kayak satu keluarga 6 sampai 8 orang gitu, karena memang tempat ini tuh gede banget ya. Dan rata-rata pun juga hanya bagian depan, nggak menyeluruh, karena serius ini banyak banget ruangannya, puluhan ruangan. Jadi kayak kalau saya lihat malah kayak museum ya, kayak museum Belanda gitu ya. Kenang-kenangan zaman Belanda gitu ya, karena ruangannya memang banyak banget. Contohnya gempor-gempor kalau ngurus tempat seluas ini. Udah bocor semua sih. Jadi kalau mau menempatin tempat ini mungkin ditinggalin 4 sampai 5 kepala keluarga bisa loh ini. Jadi kayak keluarga besar, anak-anaknya gitu ya. Kapan ya? Dan yang aneh dari tadi itu sih kayak mendengar suara-suara kayak diseret gitu loh, nggak tahu suara apa, tapi saya rasa kayak semacam suara kain atau apa ya, mungkin kayak contoh seperti suara tas diseret kayak gitu dari tadi. Ya nggak tahu dari arah mana juga. Cekam sih mencekam ya. Yang penting nggak bahaya aja. Ini masalah agak bahaya juga kan, lantainya rata-rata pada basah gitu, udah pada bocor ya. Atap-atap udah pada bocor, meskipun lantai-lantainya masih kelihatan bagus, cuman udah banyak ruangan yang bocor, udah banyak tempat yang saya bisa mengatakan udah apa ya, berbahaya gitu untuk kita masuki. Halo, permisi. Ya seperti nonton live TikTok ya, dibantu di tap-tap juga ya love-nya ya. Itu ada tombol love ya, I love you gitu ya, di tap-tap gitu. Kayak nonton TikTok gitu loh. Kan kalau TikTok di tap-tap layar ya. Kalau kita gini tap-tap love-nya ya, biar makin greget. Halo. Maaf kalau mengganggu ya, mohon maaf kalau mengganggu. Cuman mampir sebentar saja. Mohon maaf sekali kalau mengganggu. Ini udah rusak ya kalau ini ya. Dan asal saudaraku tahu juga, kita muter-muter dari tadi ini baru setengah loh dari total tempat ini. Masih banyak sekali ruangan-ruangan lain. Cuman ini kita terbatas waktu gitu. Jadi saya rasa mungkin cukup dulu ya saudaraku ya. Kalau lain waktu kita ada waktu lagi, mungkin kita bisa menjelajah ulang tempat ini dari seberang ya. Kalau kita dari kanan, mungkin bisa dari kiri gitu ya. Dan mungkin untuk malam hari cukup dulu saudaraku, agar saudaraku dan saya pun juga gak terlalu berlama-lama ya. Nanti takutnya pada ngantuk nanti ya. Jadi saya akan langsung ngajak saudaraku untuk menuju tempat atau ruangan yang sudah saya pilih dan sudah saya persiapkan.
Seperti apakah kecantikan lukisan yang kita dapati pada malam hari ini? Ini cantik-cantik loh ini ya. Ini ngomong-ngomong nih lukisannya ini cantik-cantik. Mungkin yang pertama dari bagian kiri dulu ya saudaraku ya. Ini kita mendapatkan sebuah gambar lukisan yang sangat-sangat cantik dan menarik ya. Bukan hanya cantik dan menarik, tapi ini sangat sempurna, perfect kalau saya menyebutnya. Mulai dari bagian ujung ke ujung, lukisan ini tercipta sangat sempurna. Perhatikan saja saudaraku, dari ujung hingga ke ujung ya, ini sempurna, ini perfect. Ini bukan hanya cantik tapi menarik, dan bukan hanya cantik dan menarik, ini pun sangat amat manis ya. Siapa yang manis ya? Selain Lilia, siapa yang manis? Tentu saja Dava ya. Ada sentuhan di sini, sentuhan gangguan tapi nggak masalah. Lanjut lagi, lukisan berikutnya atau gambar berikutnya saudaraku. Kalau saya lihat ya, nampaknya ini adalah lukisan atau gambar yang bisa dijaga pada malam hari ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekilas, ini hanya nampak seperti sebuah lukisan lingkaran, lukisan cincin, hanya sebuah lingkaran, lukisan roda, lukisan ban ya. Tapi kalau saudaraku memperhatikan lebih teliti lagi, di sini ada bagian yang berkemungkinan bisa saja sebuah ujung. Jadi kalau memang ini ujung, maka menjadi seperti ini. Apakah ini adalah sebuah lukisan yang memiliki makna terpendam? Mungkin. Ya pasti, kalau berarti seperti itu maka harus waspada juga dari arah sebaliknya. Saya rasa cukup jelas ya. Jadi kita lanjut lagi. Kira-kira seperti apakah untuk lukisan berikutnya? Ini juga sangat-sangat menarik, sangat-sangat jelas. Untuk lukisan berikutnya saudaraku, ini tidak kalah cantik, tidak kalah seksi jika dibandingkan dengan lukisan-lukisan sebelumnya ya. Sangat-sangat cantik sekali. Perhatikan saja bagaimana nggak cantik dan seksi. Dari ujung, dari bagian rambut hingga bagian kaki, ya. Ini seksi boy nampak sangat jelas, nampak sangat menarik. Memang ada beberapa sentuhan yang bisa dikatakan gangguan ya, tapi tidak mengurangi akan nilai kecantikan yang terkandung di dalam lukisan ini. Jadi tidak ngaruh, meskipun terganggu tidak ngaruh. Untuk lukisan yang terakhir saudaraku, ini lukisan terakhir ya saudaraku ya. Pada lukisan yang terakhir ini gimana ya? Karena kalau saya lihat ya, sebenarnya ini hanya sebuah lukisan tongkat, mungkin lebih bisa dikatakan kayak tongkat ya, karena hanya memanjang saja. Hanya sekadar lukisan memanjang, membujur. Apakah ini tongkat? Ya mungkin. Tapi kalau saudara perhatikan juga pada bagian depannya, ada bagian yang seakan-akan juga bagian dari tongkat ini. Jadi semacam sebuah lukisan yang belum sempat menyatu. Ini seperti sebuah kepala dari lukisan ini. Jadi andai saja ini menyatu dan sempurna, maka bakal seperti inilah wujud dari lukisan yang terakhir ini. Coba saya akan berusaha untuk memperindah dan mempercantik lukisan ini.
Jadi seperti inilah kecantikan akhir, keindahan seutuhnya dari lukisan yang kita peroleh ya. Lukisan pertama tadi. Lukisan yang berikutnya di sini, saya rasa ini adalah lukisan yang bisa dijaga. Takutnya nanti kemana-mana kalau nggak dijaga. Untuk lukisan berikutnya, ini ya, cantik seksi bahenol. Dan ini untuk lukisan yang terakhir. Apakah benar ini sebuah lukisan yang belum sempurna? Mungkin saja memang memiliki makna tersembunyi. Mungkin saja sebuah lukisan yang belum sempat terbentuk secara utuh. Kira-kira apakah ada yang menarik dari bagian sini? Ya mungkin juga gitu. Tapi memang jarang banget ya. Bahkan saya lebih sering mengabaikan ya untuk bagian ini ya, karena saya tidak begitu tertarik ya untuk halaman belakang atau lembar belakang. Jadi nggak suka main dari belakang ya. Gak ada apapun ya saudaraku ya. Di sini pun juga nggak ada apapun. Jadi seperti inilah hasil dari kecantikan lukisan yang tergambar, yang terlukis pada malam hari ini. Dan terima kasih banyak buat saudaraku semua untuk kehadirannya. Terima kasih banyak saudaraku sudah mau menemani malam yang sunyi ini. Pujangga saja ya. Sehat-sehat selalu saudaraku, dan jangan bosan-bosan ya untuk mampir kembali untuk menemani saya dalam menjelajah, menelusuri tempat-tempat angker, gedung-gedung kosong di malam, di hari berikutnya. Dikarenakan kita sudah ada di penghujung acara, jadi saya izin pamit ya saudaraku ya. Saya izin pamit, sampai berjumpa kembali, dan saya harap saudaraku bisa hadir kembali. Tentu saja semoga saudaraku selalu diberikan kesehatan, sehat selalu, sukses selalu buat saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.